Shalom saudara-saudari terkasih, semua umat Tuhan yang ada di seluruh tanah Papua, baik yang di kota-kota, di kampung-kampung, di pesisir, di rawa-rawa, di gunung-gunung. Kalau kita coba ikut melihat peristiwa ke peristiwa yang sementara terjadi di atas tanah Papua, hal yang akhir-akhir ini terjadi, menurut saya itu seperti ibarat air di dalam plastik, lalu ketika ditekan turun, dia pecah, dia biasnya kemana-mana. Saudara-saudari, peristiwa yang terjadi, ada pengusiran, pengungsian, penggusuran, pembakaran, pembunuhan, penembakan, semua kekerasan yang terjadi di atas tanah Papua kalau ikut dari waktu ke waktu, rasanya kita itu seperti tidak berhikmat. Rasanya seperti kita itu tidak berketuhanan yang Maha Esa, yang punya Tuhan. Lalu kita itu tak berperi kemanusiaan. Siapapun kita. Rasanya di atas tanah Papua ini dua ideologi. Papua merdeka, NKRI harga mati. Di tengah ini pertemuannya adalah mati. Pihak NKRI mati, pihak Papua Merdeka mati. Di sini ada masyarakat sipil di tengah ini yang oleh karena kedua kombatan ini, Papua Merdeka dengan TPNPB atau TPNPB gadungan pembentukan tidak jelas juga. Lalu di sini ada TNI dan jajarannya. Pertemuan ini menyebabkan masyarakat sipil itu kena dampak. Entah petugas kesehatan, guru-guru, pendeta, semua kena biasnya. Melihat situasi hari-hari ini, turut membuat duka cita untuk kita semua. Kami lihat ada guru-guru, petugas kesehatan, hamba-hamba Tuhan, penjaga-penjaga toko, tukang ojek yang murni ya, ini yang murni. Bukan yang dia adalah intel, menyamar. Itu tidak masuk dalam penjelasan saya. Yang masuk dalam penjelasan saya adalah guru yang murni, petugas kesehatan yang murni, tukang ojek yang murni, tukang bangunan yang murni, dulang yang murni, semua yang murni-murni ini. Kalau itu terjadi sama orang-orang murni seperti ini, saya merasa ini sudah tidak normal lagi, sudah tidak wajar lagi. Itu berarti kekerasan itu melahirkan tekanan batin yang luar biasa, sehingga meluaplah sampai rasanya macam mata gelap, lalu apa saja bisa dilakukan. Saudara-saudari, tanpa menyalahkan salah satu sisi atau kedua sisi, saya mau memberi jalan tengah. Jalan tengah yang baik adalah setelah pemilu kada ini selesai, sudah ditetapkan bupati, sudah ditetapkan wali kota, sudah ditetapkan gubernur-gubernur sah, DPR, MRP yang sah, ketua-ketua distrik, kepala distrik, tua-tua adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama di seluruh tanah Papua. Saya mengusulkan
baiklah diadakan kongres. Diadakan kongres untuk menyelamatkan sisa-sisa yang ada. Hutan yang ada, tanah yang ada, manusia yang ada di atas seluruh tanah Papua. Kongres itu untuk menentukan keselamatan manusia, pelestarian lingkungan alam semesta untuk masa depan Papua. Entah di dalam NKRI atau apa, saya tidak mau masukkan dalam politik. Yang penting orang Papua selamat, orang Papua bahagia, orang Papua merasa nyaman, orang Papua pintar, orang Papua sejahtera di atas tanah leluhurnya. Seperti saudara-saudara lain di daerah yang lain. Jangan sampai menjadikan lahan Papua itu sebagai daerah untuk latihan perang. Siswa-siswa baru kepolisian atau TNI untuk melatih, buat militernya untuk buat macam Intan Jaya atau di Yahokimo atau di Yalimo atau di mana saja itu menjadi medan latihan perang, medan latihan tempur, sehingga masyarakat sipil jadi korban terus. Untuk menyelesaikan semua ini adakan kongres besar yang harus ada. Seluruh masyarakat Papua duduk dan bicara tentang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun ke depan orang Papua di atas tanah leluhurnya.